Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Bontit Flora di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan ini kita akan korek rahasia perawatan, ya. Kemudian juga nanti kita akan bicara masalah peluang bisnis aglonema, ya. Beliau nanti yang akan hadir adalah petani tangguh yang sudah mulai melebarkan sayapnya di bisnis dan pertanian aglonema. Siapa orangnya? Kita tunggu saja. Inilah guys yang tadi saya sebutkan, beliau adalah seorang petani yang saya anggap cukup sukses di bidang pertanian aglonema, yaitu Bapak Komeng atau Bapak Jumar nih saya panggil nih. Komeng aja dah. Bapak Komeng. Iya. Ya. Apa kabar Pak Komeng? Alhamdulillah baik kok. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Pak Komeng, saya dengar-dengar nih, ya, Pak Komeng sekarang udah punya bisnis dan lahan pertanian nih, Pak Komeng. Betul gitu? Kurang lebih begitu. Iya. Kurang lebihnya ya begitu, tapi lagi belajar kok. Masih tahap pembelajaran. Karena apa ya? Dibilang petani itu kan kayaknya buat saya belum gitu loh. Ya namanya juga sambil tani, sambil jual kan gitu. Ya kira-kira kurang lebih seperti itulah. Kalau boleh tahu, lahan yang sedang digarap nih berapa meter Pak Komeng? Waduh, jadi saya harus cerita nih? Harus, biar teman-teman kita tahu. Aduh, gak enak Pak Eko. Nggak apa-apa, ya, karena saya rasa ini cukup buat untuk memotivasi teman-teman lain supaya tetap membuka jalur pertanian di aglonema. Kalau lahan sih kurang lebih 2000-an kali ya. 2000 meter? Ya. Cuman gini Pak Eko, kan saya mah mainnya apa ya, bahasa sekarang romosan kali ya. Jadi romosan kalau 2000 meter ya bisa kita bayangkan juga, besar sekali itu pasti. Ya begitulah kira-kira. Ya itu pun kan nggak semua item, hanya beberapa doang gitu loh. Nggak semua jenis gitu kan, belum bisa kegarap. Ini sebenarnya kita lagi tunggu teman kita yang lain nih. Oh iya, boleh itu. Ya. Suruh masuk aja. Nah, ini kebetulan sekalian. udah datang beliau ini. Ayo silakan. Masuk. Siapa misteri guest selanjutnya? Kita tunggu sebentar lagi guys. Ayo silakan. Sinilah gabung lah. Pak Komeng bisa. Oh boleh, saya pindah aja kemari kali ya. Waalaikumsalam. Bapak Jody Santoso mau duduk di sini? Oh, duduk di mana? Wah, ini. Bapak bikin solihin ya? Iya. Bikin solihin. Ya, Duduk sini Pak. Duduk sini Bapak ya. Apa Bapak mau di sini? Udah hadir. Terima kasih Pak. Kita enakan di sini. Berikutnya. Enakan di sini. Iya. Ya. Ini ngomong mohon maaf ya kok, bebas kan kita? Bebas, silakan. Kita santai aja. Santai kan? Ngobrol. Jangan serius-serius, saya mah nggak bisa, deg-degan saya. Aduh, lu deg-degan nggak? Mati lu kalau nggak deg-degan. Yang paling kanan, sebelah kanan, ini teman-teman, bisa dibilang teman sohib saya. Boleh diperkenalkan, silahkan, Bang. Ya, nama saya Ikin Solihin. Solihin. Cukup itu aja. Ya. Kan ada 2 digit sekarang, Bang. Ya, jadi sebenarnya sih namanya kalau di KTP rahasia. Tadi yang di tengah ini Abang Komeng, yang pertama tadi kita sudah bincang-bincang. Kemudian yang di sebelah kanan saya, silakan Om diperkenalkan. Selamat sore. Nama saya Jody. Ya. Pasti ada panjangan. Jody Santoso. Nah, kalau udah ada kepanjangannya Jody Santoso, itu yang terpikir dari pemain-pemain Aglo, beliau adalah
seorang kolektor, seorang yang Sama aglo-aglonya itu bicara perawatan itu luar biasa, teman-teman. Jadi awalnya saya akan tanya nih satu persatu. Wah, Ke Bang Ikin dulu deh nih. Wes, Ya. boleh. Bang Ikin, kira-kira awal-awal suka aglonema tuh kapan, Bang? kira-kira di tahun 2008 2009. 2008 atau 2009? Iya, kita sukanya juga karena nggak sengaja. Nah ini nih, karena nggak Dulu sengaja. kita ikut orang, Ah, nggak perlu disebut ya namanya. ya boleh silakan. Ya, dia mulai bisnis aglonema dan kebetulan saya yang dipercaya buat rawat. Hmm. Iya, Berarti dari tahun 2008 ya, Bang? 2008. 14 tahun, ya. Cukup lama. Dulu, ya kalau dulu kan masih susah. Susah dalam arti Kita mau dapat barang susah. Oh, Informasi pun masih terbatas kan. Terbatas. Cuma Belum ada di ada TV. ya? Belum ada. Belum Iya, ada. belum ada online. belum ada. Saat itu online. belum ada. Iya betul. Cuma di TV, majalah, sama harian tanaman hias dulu. Cuma ya itu, dan informasinya ya cukup terbatas. Sangat terbatas. Kalau Bang Komeng nih awal-awal sukanya gimana? Kapan? Waduh, kalau bicara suka ya, dulu tuh kayaknya nggak mungkin Ah, untuk megang aglonema. yang Saya- kencengan dikit dong, Bang. Yang semangat. Iya, ya. siap. Karena gini Pak Eko ya, Ya, dulu tuh saya ikut orang main landscape. landscape. Iya, tanaman landscape. Berarti Kayak- outdoor ya. Ya, dulu main landscape. Lihat tetangga sebelah tuh main aglonema. Kita masuk aja Itu tahun berapa, Bang? kurang lebih 2007 kali ya. 2007. 2007 2008-an lah. Berarti hampir sama tuh. Saya Hampir juga sama. mulai kenal Ya. Viago tahun 2007. Ya mungkin kira-kira tahun 15 segitulah. tahun. Karena waktu itu kan per daun ya. Ya, betul. Harganya per daun. Saya ingat betul Tiara kalau nggak salah harganya sedaun 3 juta apa ya? Saat itu Iya kan? 3 3 jutaan juta. kurang lebih per Bahkan daun. di tahun-tahun sebelumnya 5 juta. Nah, saya kalau nggak salah 3 jutaan. 3 juta. Karena waktu itu kita masuk ke lapak sebelah, namanya kita tetanggaan. Awas jangan pegang daunnya. Saya tanya, emang pohon mahal banget apa? 3 juta per daun. Buset, ini mah bukan kelas saya kali ya. Kan gitu, kayaknya sangat nggak mungkin lah gitu Itu saya. di tahun 2007-an kurang lebih. Pas lihat-lihat, wah kayaknya nggak mungkin kebeli lah. 3 juta sedaun Pak Eko. Saat itu Kita harga tinggi. tanaman landscape cuma 15.000 rupiah, paling mahal 50.000. Wah nggak mungkin banget gitu kan. Nah akhirnya kita ikut pameran tuh, ikut main antorium waktu itu ya 2009 kalau nggak salah. Temulah dia nih, Bapak Ikin di di pameran. pameran Pameran di mana kalau Di masih? Banteng. Di lapangan Banteng. 2009 kalau nggak salah. waktu itu. Pameran tanaman hias. Ya di Banteng. Dari situ tuh mulai tuh kita lihat aglo, akhirnya kan diajakin importir untuk ngelola lapak lah, ngurusin lapaknya sama Ngelola jualan nursery. dari situ ya. Dari situ kita belajar. Nah, ya alhamdulillah saya ketemu dia, saya belajar juga. Oh sama berarti dia. Bang Ikin dan Bang Komeng ini pernah dalam satu tim? Pernah. Oh Pernah. begitu. Iya. Ini musuh saya Pak. Musuh saya Pak. Musuh. Musuh saya. Musuh dalam tanda kutip ya. Musuh saya itu. Ya, terima kasih. Kalau Bang Jody awal-awal suka aglonema kapan, Bang? 2012. 2012. Ya, boleh diceritain. Awalnya tuh kita penggila adenium. Awalnya adenium. Mm. Nah, ini nih, Cuman guys ya. Kita akan dengar cerita kenapa dari adenium Bang Jody ini beralih ke aglonema. Gimana tuh, Bang? Jadi yang dulu kan memang suka adenium karena dari bunga, daun, batang, akar itu bisa dinikmatin. Bunganya pun banyak variasinya, Iya. banyak warna-warninya. Terus karakternya juga kuat, terutama seri Arabicum ya. Iya, Terus karena mereka butuh matahari yang full, iya. sedangkan di rumah
mataharinya nggak full, paling juga 3 jam 4 jam sama matahari, jadi karakternya nggak keluar, akhirnya selingkuh lah ke Aglo. Oh, ini dia nih guys, selingkuh ke aglonema. Sampai akhirnya aglonema semua, karena lebih cocok aglonema di rumah. Iya. Jadi di rumah dengan lahan yang ada, aglo lebih bagus untuk tumbuhnya. Iya, dibanding di sini. Itu tahun berapa? 2012. Ini boleh dimakan? Pertama Boleh, aglo yang silakan. Om Jody punyai apa, Pak? Pride Sumatera. Pride of Sumatera. Waktu itu kira-kira harga berapa, Pak? Dulu 2012 udah murah kali ya. 2012 250.000 lah. Iya. Yang ngetik di 250.000. Karena itu awalnya suka juga. Jadi adek beliin saya majalah Trubus. majalah Trubus awalnya. Jadi kenal aglo dari majalah Trubus. Trubus gitu. Terus mulai hunting di pameran Banteng gitu. Karena dulu kan memang tiap tahun ya, lapangan Banteng itu barometer lah boleh dibilang. Dan skalanya nasional Ya. mungkin. Dan happy-nya tuh di situ hunting di pameran Banteng itu. Betul. Nah itu pameran tuh memang momen yang ditunggu-tunggu penghobi ya. Iya. Biasanya. Sama kita habis itu kita beli katalog. Ya udah, kita huntingin satu-satu. Ya. Mulai dari saat itu aglonema deh Iya, yang mulai saat itu dirawat, aglonema. yang dikoleksi. Sebenarnya sih campur anturium juga. Ada juga anturium. Cuman nggak tahu kenapa larinya ke aglonema. Lebih Anturium tuh ke lebih aglonema. apa sih? Kalau besar udah makan Tempat. banget betul. Iya. Kemudian nih Om Jody ini kan kita nih taunya Om Jody ini, perawatan Om Jody ini hasilnya tuh wah luar biasa tuh. Pohonnya bongsor-bongsor, gede-gede, warnanya bagus gitu kan. Perawatan aglonya seperti apa sih? Misalnya kapan harus kasih pupuk, kapan harus kasih insektisida gitu. Kalau saya lebih ke media tanam ya. Media. Utama itu di media tanam, udah yang istilahnya yang itu kan tempat dia tinggal ya. Iya. Kalau bisa jangan sediain rumah, sediain istana. Wah, ini nih guys nih. Ini istilah baru nih. Jangan disediakan sekedar rumah tapi istana. Iya, jadi banyak makanan di dalamnya gitu kan, nggak ada penyakit. Ada dayang-dayangnya. Iya. Ada dayang. Ya gitu, jadi kita kasih yang terbaik lah. Gitu. Yang terbaik. Seolah-olah kayak anak sendiri. Nah, ini nih. Karena kebetulan dulu juga saya kan belum punya anak gitu kan, jadi anak-anak saya si aglo-aglo itu. Wah, luar biasa kan. Seperti Malika. Kalau Bang Komeng nih untuk perawatan gimana nih Bang? Misalnya kapan sih harusnya menyiram? Kalau saya berbeda sama Om John, ya bagus juga kita bikin istana. Cuman untuk tani yang kapasitasnya lebih banyak mungkin ada perbedaan ya. Ya betul. Kalau pohonnya hanya misalkan 100, 200 atau 500 mungkin masih bisa kita kontrol. Media tanam kita bikin yang ini kualitas lebih mahal kalau gitu yang kan. dalam tahap skala besar. Kalau besar itu ya memang kita bikin media ya paling kagak gini. Karena di Om Jod ini media Om Jod belum tentu cocok dipakai di tempat saya. Ya betul. Itu juga pengaruh juga karena ada beberapa saya juga dari Om Jod misal dapat tanaman saya rawat di tempat saya ternyata nggak cocok juga gitu. Dengan media bawaan. Dengan media bawaan ada juga karena mungkin lingkungan atau tempat itu udah pengaruh ya. pengaruh. Kalau boleh tahu Bang Komeng kasih bocoran campuran medianya apa sih? Harus ya. Iya dong. Waduh. Rahasia dapur. Ini rahasia dapur nih. Gak apa-apa, garis besarnya aja. Saya makan dulu ya. Ya. Kalau punya ilmu dibagikan. Nah, ini kita Kalau akan mau dengar dibagikan nanti rahasia pasti. media dari Bang Komeng, guys.
apa aja kira-kira? Kalau media tanam saya boleh dibilang murah meriah Pak Eko. Murah meriah. Karena saya Media terpelit. media terpelit tuh. Menurut Jody Santoso media terpelit. Iya, kalau setahu saya media Om Jody ini media yang istimewa, Ya, mewah. karena bahan-bahannya cukup mahal. Kalau saya lebih mengandalkan yang ada di sekitar. Contohnya, Contohnya saya pakai humus bambu, humus pakai andam. itu tersedia di sekitar. Di sekitar, kebetulan kan daerah saya masih kampung ya, di kebun sana masih lingkungannya masih apa ya, apa bahasanya ya, masih alami lah, masih banyak pohon bambu, terus masih banyak yang tani padi, masih banyak daun rambutan atau andam. Itu saya banyak ular juga. banyak juga. Kalau malam serem berarti. Serem kalau malam. Bunyi-bunyian biasa baik. Itu hiburan lah. Iya. Nah, saya pakai sekam bakar, ya humus itulah, humus daun-daunan, sama pupuk kandang. Ya udah, cuman itu aja. Sekam bakar, andam, humus bambu, sama daun-daunan itu apa, daun kayak rambutan itu masih bisa dipakai. Biasanya kita ambil yang udah kering, kita giling, jemur, udah benar-benar kering, kita aduk, kita fermentasi dah, kurang lebih ya 20 hari sampai 1 bulan lah. Andam dengan humus bambu itu bedanya apa sih? Kalau bicara beda, saya juga kurang paham ya. Tapi mungkin hanya dari bahannya aja yang beda ya. Kandungannya juga beda kayaknya Pak. Kandungannya juga beda karena itu tetap pengaruh. Jelas berpengaruh gitu. Karena kalau daun bambu kan kalau digiling agak kasar tuh, itu lumayan juga biar poros. Iya. Gitu kan. Karena kan saya ada pakai pupuk kandang juga ya. Kokopit nggak pakai? Saya nggak pakai. Awal-awal saya pakai kokopit Pak. Tapi kokopit tuh kalau buat di saya ya, nggak tahu kalau di teman-teman yang lain, nggak tahan lama. Jadi paling 3 bulan itu udah harus ganti media. Kalau Sedangkan pohon ribuan. nah itu. Jadi saya kenapa mengandalkan yang ada di alam itu, yang ada di alam sekitar situ ya. Itu kan udah cukup dan cocok sama di tempat kebun saya gitu loh. Kebayang sih unsur hara yang ada di media itu. Nah, Karena ada humus bambu, ada andam. pokoknya itu ya yang saya pakai. Itu yang paling cocok di tempat bangun. Saat ini itu yang karena awal-awal saya kan selama setahun itu Pak Eko di sana, di kebun sana ya. Saya juga coba-coba Pak Eko, kopit. Oh gitu. Pakai tanah merah. Berarti nggak sekali jadi enggak. itu. Setahun. Ada trial dan errornya. Ada setahun itu saya karena dulu waktu saya kerja di tempat orang kan boleh dibilang apa ya, tani juga hanya sedikit ya, sambil jual. Oh ya, betul. Jadi waktu sisa. nggak ke kontrol juga kan, kurang lah gitu. Jadi kan kebanyakan jual gitu loh. Kalau ini kan benar-benar kita pembibitan, kita dari nol lah, barang dari potongan itu cacahan, mulai dari cacahan seruas-seruas atau angkat pucuk atau anak samping, kan kita bisa bedain tuh pertumbuhannya. Yang sekarang sih alhamdulillah udah mulai baik gitu. Jadi di awal-awal, di tahun-tahun awal itu memang dalam tahap cari media yang cocok. Ya, betul itu. Yang sesuai dengan lingkungan kita berada. Jadi kalau durasi penyiramannya gimana, Bang? Kalau penyiraman saya hampir tiap hari. Disiram setiap hari. Setiap hari hampir. Pagi, siang, sore. Karena kan di sana kebetulan ada apa namanya, sprinkle ya. Pakai sprinkle. Pakai untuk jadi tiap Sprinkle yang di timer atau manual? manual Pak. Oh masih manual. Ini Ya tapi udah canggih juga itu Bang Omeng udah pakai sprinkle. belajar Pak. Oh belajar. Karena kalau nggak begitu seharian buat nyiram dong Pak itu Pak. Iya benar. Mangkas biaya apa? Itu yang Tenaga di kerja. kebun itu, aduh, bisa seharian nyiram dong itu nggak kelar. Tadi ada yang mau ditambahkan Om Jody masalah media. Jadi media tanam tuh salah satu key success factor. Kunci sukses. Kunci keberhasilan merawat. Ya, Aduh. gitu. Jadi media tanam yang sehat, yang kaya hara, terus yang poros, itu syarat utama. Jadi syarat suksesnya Miara Agung. Nah guys ya,
Jadi kita bisa lihat sendiri nih, Om Jody, Om Komeng, itu medianya itu nggak sama, tapi hasilnya semua bagus. Jadi kalau kita bilang standar media harus ini itu belum tentu, karena itu perlu dites. Jadi racikan media seperti apa yang paling cocok di tempat kita. Bang Ikin gimana Bang Ikin? Untuk kalau media, saya sih untuk media ya mungkin saya kombinasi dari mereka berdua, karena juga kita banyak lihat mereka. kombinasi ya. Iya. Dan kalau saya yang penting haranya cukup, poros yang seperti dibilang tadi sama Om Jody, ya itu aja yang kita pakai. Utamanya poros ya. Paling kita tambahkan untuk mencegah hama ya pakai insektisida. Insektisida. Itu juga harus itu. Iya. Kalau bisa Insektisida itu untuk kutu. apa? Serangga. Iya, kutu. Kutu Insek. putih. Iya, insek. Serangga, insek ya. Kalau itu memang kalau skalanya besar itu wajib. Kenapa Bang? Jadi begini, sepengalaman saya, mungkin di tempat Om Jod juga udah ngalamin ya masalah kutu itu Pak Eko. Jadi kalau pohon hanya cuman, ya tadi saya bilang cuma 200, 300, mungkin kita insek jarang-jarang pun nggak masalah. Ya. Karena pohonnya masih sedikit, masih kekontrolnya, ada kutunya, kita buang selesai. Tapi begitu pohon udah banyak nih, Kita nggak susah ya. susah. ngontrol satu. Nah makanya itu kalau saya di sana di kebun saya terapkan itu udah rutin. Per Untuk insek 2 minggu sekali itu harus. Itu insek pungi 2 minggu sekali. Itu pun pakainya tipis karena untuk mencegah aja. Kecuali ada kasus kemarin tuh ada serangan wereng, hama wereng masuk ke kebun. Nah itu kan biasanya gini, karena lingkungan kita masih banyak padi, ya kan, banyak kebun-kebun warga sekitar. Jadi itu hama yang datang dari luar Ya, kandang. karena kan biasanya gini, kayak kemarin kasus ada tetangga sebelah kebun saya nanam kacang. Nah itu di kacang itu banyak banget orang Pak. Begitu kan kacang cuma 2-3 bulan. Nah dipanen, dicabut dong. Nah itu orangnya terbang, pindah, Cari tempat itu masuk juga ke Kira-kira tanaman untuk saya. penyemprotan insektisida di tempat Bang Komen berapa hari sekali? Saya rutin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau memang darurat, biasanya memang udah ada serangan apa itu seminggu sekali saya wajib. Tetapi kalau misalnya pohon aman 2 minggu sekali cukup lah, ya. buat pencegahan aja. Iya. Karena kan biasanya belalang Selain banyak masuk. insektisida, apalagi kira-kira untuk bahan yang perawatan pencegahan penyakit? Pupuk, pencegahan penyakit. Iya. Kalau pencegahan penyakit sih saya hanya pakai insek sama paling Fungisida. fungisida itu paling saya campur itu. Itu di aplikasinya kemana biasanya? Disemprot semua. Semprot ke semua Batang, bagian. semua bagian tanaman. Manual atau via sprinkle? Saya manual kalau itu Pak. Manual. Karena kalau via sprinkle Takutnya banyak ini ya. Satu boros. Kedua juga berantakan, nggak merata gitu loh. Ya, itu kan kalau sprinkle kan muter begitu jadi kemana-mana gitu loh. Iya. Rawan mampet biasanya karena dikasih. Ya, itu tadi kita dengar sendiri guys. Jadi perlu saya tambahkan juga, beliau-beliau ini adalah saya ini salut nih dengan beliau-beliau karena mereka ini sudah ekspansi. Bicara ekspansi, perluasan lahan untuk pertanian, ini mereka udah punya lahan yang luar biasa, ribuan meter untuk tani aglonema, begitu. Ya. Om Jody, ya, menurut Om Jody nih, perbanyakan aglonema yang bagus tuh seperti apa sih? Nah, Maksudnya gini, seru nih. kan yang kita tahu itu ada cacah bonggol, terus ada potong pucuk, atau ada juga yang penganut aliran nganakin, nindukin. Nah, Jody banget tuh. Nah, menurut Om Jody yang seperti apa? Kalau saya tetap yang terbaik itu yang alami.
alami. Buat saya ya. Jadi maksudnya buat saya yang terbaik itu beranak samping. Berarti mengharapkan anakan samping ya, di pohon itu jadi induk. Jadi setelah beranak samping udah di atas 5 daun, 5-7 daun baru kita pisah. Gitu. Ya selain itu paling culik pucuk lebih aman. Angkat pucuk bawa akar. Nah pada saat angkat pucuk itu pada saat sudah ada anak atau belum ada anak? Kalau dikira lambat sebelum ada anak. Sebelum ada anak juga nggak masalah ya? Bawa daun panci. Dengan membawa daun panci untuk mempercepat. Ya biar tetap ada fotosintesa di sini. Kalau Bang Gomen? Kalau saya, metode apa yang sering dipraktekkan di kebun? Nah, ini juga nih buat teman-teman semuanya. Sebetulnya bertani aglo tuh cukup enak. Kenapa saya bilang enak? Kalau bicara Om Jod kan tadi metodenya anak samping ya. Ya, nganakin, anak jadikan induk. Karena kan gini, kebutuhan manusia tuh beda-beda Pak Eko ya? Ya, bener nggak sih Coy? Ini bicara dapur ya? Nah, iya dong, bener nggak? Tergantung pilihan. Nah, enak kalau di aglonema tuh dengan cara apapun enak, tergantung pilihan. Kita bisa nyesuaiin kebutuhan kita. Kalau menurut saya, misalkan mau metode anak samping kayak Om Jod gitu kan, setelah beranak dipisah, oke aja, dan lebih bagus biasanya, lebih cepat juga kan, pohon juga jadi gede-gede. Tetapi ada masalah di dapur lah, bahasa kita di perut lah. Karena kalau nunggu sampai beranak kan lama Pak Eko, bener nggak sih? Betul. Nah, jadi sedangkan kebutuhan kan setiap hari saya perlu makan, ya nggak Coy? Kan gitu. Nah, jadi bisa juga metode angkat pucuk itu jauh lebih aman. Jauh lebih aman kenapa? Kalau menurut saya, kita misalkan beli bibit dari importir ya Pak Eko ya. Beli bibit dari importir, kita tahan 2 bulan udah bisa kita cutting ya. Kita kalau beli dari importir kan biasanya nggak semuanya sehat ya? Betul. Ada 1-2. Nah itu resiko bermasalah. Benar. Ya itulah suka dukanya beraglonema. Nah kalau metode angkat pucuk itu kan, kalau pohonnya kondisi benar-benar sehat yang kita dapat tuh, sebulan pun udah kita bisa potong. Bahkan kalau musadis baru datang udah kita bisa potong. Pucuknya kita tahan 2 bulan, kalau perut kita udah mendesak, kita kan udah bisa jual. Iya. Tetapi kalau dengan metode anak samping itu bisa makan waktu 6-8 bulan kali ya. Iya. Kurang lebih baru bisa beranak. Itu pun belum tentu bisa kita culik anaknya Om Jod ya. Kira-kira ada nggak gitu Om Jod? Di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan bisa, tapi kondisi pohon yang sehat dong. Kalau pohon sehat, Nah, posisi terhitungnya udah agak besar. nah itu Ya, di situ. seperti 5-6 daun dari anak samping, ya memang udah bisa keluar. Ya, bisa juga kan gini. Kalau mau ngejar target, misalkan tahun depan kita mau ada dari bibit katakan 50 atau 100 batang, pingin jadi 1000 gitu kan. Itu bisa juga dengan metode cacah bonggol. batang itu, cacah batang. Jadi 2 ruas atau seruas-seruas. Kalau seruas habis banget lah, takutnya gagal gitu kan. Itu pakarnya nih. Ini dia bakar yang bagian cacahnya. Tukang jagalnya tuh. Itu tukang cacah. Saya juga tiga-tiganya saya aplikasikan Pak Eko. Kalau 3 metode itu tiga metode berjalan. itu saya jalanin. Ya. Kenapa saya jalanin? Karena gini, ada pohon misalkan, mahal banget nih. Saya dapat modalnya kan. Kalau saya diemin biasanya saya suka hilap. Kalau ada yang nawar saya jual gitu kan. Makanya saya cacah. Iya. Saya cacah biar jadi kecil-kecil. Oh ya udahlah jadi banyak gitu. Cuman lama. Itu kan 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa setahun gitu kan. Nah paling itu. Tapi kalau untuk pohon yang buat penghidupan hari-hari ya, hari-hari saya gitu kan, ya udah metode paling angkat pucuk itu lebih aman. Masih suka beli-beli? Masih. Kalau buat misalkan stok di kebun saya, nggak punya apa nih, ya udah beli. Itu masih saat ini masih beli. Karena kebutuhan pasar kita kalau menurut saya masih cukup luas lah. Ya. Cuman harga aja terkoreksi Pak Eko. Bener nggak sih? Betul. Oke, sementara kita break dulu karena ada azan. Nanti kita lanjutkan setelah kita rehat sejenak dulu guys. Terima kasih. Nanti kita
Demikian guys, setelah kita break tadi azan, kita mulai lagi. Saya akan tanya ke Bang Ikin nih. Sebelum aglonema, Bang Ikin ada ngerawat tanaman hias lain? Ada. Kalau Om Jody kan tadi adenium tuh Bang Ikin. Ya, kemudian setelah dari adenium beralih ke aglonema. Nah, kalau Bang Ikin seperti apa? Ya kita juga dulu merawat adenium, terus sama tanaman-tanaman bunga. Tanaman-tanaman bunga. Iya, jadi seperti... sifatnya semuanya outdoor juga ya? Iya. Landscape atau gimana? Iya, tanaman bunga seperti itu loh. Misalnya apa? Cempaka pisang Ambon gitu dulu kan. Karena dulu kita lihat sempet ramai itu di pameran pasarnya bagus, kita ikut aja nanam gitu kan. Dan ternyata salah. Salah apa lu? Pertama lama, Iya. kedua jualnya susah. Nggak berbunga-bunga gitu. Iya, karena tempat kita juga terbatas, jadi nggak bisa banyak. Nilai ekonomisnya kurang kalau itu. Karena kita kan ya seperti ini Bapak Eta. Iya. Oh, Bapak Eta. Jadi ya kita juga memang kehidupannya dari situ, dari tanaman hias. Bang Komen pernah jadi petani soka, saya dengar. Oh iya. Ya itu landscape. Landscape itu. Ya, saya bahkan sebelum di landscape saya pernah di anggrek, Pak Eko. Oh ya. Pernah saya. Lama di anggrek. Pernah ikut orang Deptan. Di anggrek juga pernah lama juga. Cukup lama lah. Cuman anggrek kan itu apa namanya? Makan waktunya lebih lama dibanding Lama anggrek. lagi. Ya. Gitu. Oke. Kita kembali ke perawatan nih ya. Kendala-kendala apa sih yang biasanya dihadapi Bang Ikin dalam merawat aglonema itu? Ya aglonema biasanya serangannya ya jamur. Dia kan paling nggak tahan sama jamur. Jamur. Iya. Karena dia aglonema itu bukan pohon batang keras ya. Iya betul. Batangnya batang sekulen atau batang lembek. Biasanya di pergantian musim, ketika tetangga sebelah habis panen, kita kebagian penyakitnya. Itu biasanya gitu. Iya sama kalau musim buah, kalau di tempat saya kan memang mungkin di pertanian nggak ada ya musim-musim tanaman buah ada fase-fasenya dia ada banyak kutu, banyak apa gitu kan. Dan ketika habis panen kan kadang-kadang mereka potong, kutunya pindah ke kita. Iya. Jadi ya kalau buat pencegahannya ya kita pakai ya itu cuma pakai insektisida sama fungisida. Insektisida dan fungisida. Iya, dosisnya sesuai anjuran. Bener nggak sih kalau jamur itu datang setelah menjelang musim hujan atau saat musim hujan? Biasanya seperti itu. Kalau curah hujannya tinggi lebih cepat biasanya kena serangannya. Ya, kalau misalkan apalagi hujan nih, pagi hujan, siangnya panas, itu wah cepat banget dah kena penyakit gitu. Entah lonyot, entah ada ya kayak kutu-kutu kecil tuh, kayak gitulah. Biasanya diberantasnya dengan apa itu? Saat ini sih kita mengandalkan insek aja. Insek kan yang ada di pasaran. Iya, di toko-toko umum, toko-toko obat yang menjual buat tanaman hias. Ya kayak gitu, itu biasanya lengkap. Tergantung kita mau pakai merek apa, kan banyak mereknya di situ. Kemudian saya akan bertanya ke Om Jody, benar nggak sih kalau kita terlalu sering pakai insektisida yang merek tertentu, sering kemudian kutu-kutunya itu jadi kebal? Benar. Betul. Iya. Lebih baik sih baru 2 atau 3 merek lah. 2-3 merek bergantian. Iya, di rolling. Ya, dengan bahan aktif yang beda. Dengan pasti itu. Iya. Kalau mereknya beda tapi bahan aktifnya sama ya masih sama. Iya. Jadi ada momen tertentu si kutu-kutu ini pun kebal ya. Iya. Termasuk itu apa tuh? Fungisida. Fungisida juga. Kalau saya pakai berapa merek? Ya. Jadi ini guys, ini tips nih ya. Jadi untuk memberantas insek itu kita jangan hanya tergantung di satu merek, karena kalau kita pakai berkali-kali bisa mengakibatkan kutu-kutunya kebal. Jadi kita pakai beberapa merek yang kandungan aktifnya berbeda. Ya.
Betul begitu ya. Betul, saya juga pakai beberapa merek juga. Jadi intinya supaya pada saat dia udah kebal dengan merek tertentu bisa diberantas dengan merek lainnya yang punya bahan aktif berbeda. Betul. Dan juga gini, ketika kita pakai untuk pencegahan misalnya cuma 1 mili per liter, kalau udah ada serangan ya dosisnya kita naikin sesuai dengan yang dianjurkan, karena biasanya di kemasannya itu ada anjurannya kan, misalnya 1 sampai berapa mili gitu kan Ya. Dan ini wajib ya, sifatnya wajib nggak sih untuk penghobi aglonema? wajib. Karena untuk semua tanaman wajib. Sebenarnya sih berbeda sih. Kalau itu kan yang tadi Pak Jumar, Pak Komeng. Bang Komeng Bebas. bilang, Bebas. Pak Jum bilang tadi apa? Kalau skalanya besar, itu wajib. Tapi kalau skala rumahan, kalau saya saat ada serangan aja baru pakai. Misalnya udah ada kupu-kupu gitu baru saya semprot. Jadi kalau menurut saya skalanya juga menentukan ya. Nah itu yang tadi saya bilang. Kalau pohonnya masih sedikit, itu masih enak kontrolnya. Dengan metode tadi kayak Om Jod bilang, itu masih oke lah. Begitu ada kupu-kupu nih, ada serangga, kita semprot. Bisa begitu. Tetapi kalau udah pohonnya banyak, itu udah sulit dikendalikan. Betul. Jadi nggak bisa kontrol satu-satu. Iya. Beda latar belakang. Jadi yang satu hobis, yang satu kan emang tani. Kan. Jadi kalau skalanya banyak, pohonnya banyak, lebih sulit ngontrolnya. Kecuali kalau hobis kan paling beberapa. Dan nggak berapa luas juga ya. Iya. Bisa lebih terkontrol. Kalau skala besar kan sekalinya kena dia penyebarannya cepat banget. Penularannya cepat. Iya, cepat banget Pak Eko. Biasanya kalau batang lonyot, daun busuk itu cepat nyebar juga nggak sih, Om Jody? Cepat juga. Lewat angin ya. Makanya salah satunya kebersihan kebun juga ya, itu nomor 1. Berarti yang harus dibersihkan bukan pohonnya aja dong. Lingkungannya juga. Perlu disemprot juga. Karena apalagi kalau lembab gitu ya. Kondisi kebunnya lembab, ada daun busuk, benyek, kita buang misalkan di bawah sembarangan. Itu tuh udah mungkin sebulan 2 bulan nggak ada masalah. Itu sumber penyakit yang bisa menularkan. Iya, sebulan 2 bulan nggak ada masalah. Biasanya kalau udah 6 bulan ke sana tuh mulai itu ada masalah. Begitu. Sama tamu. Tamu apa tuh? Tamu yang habis makan gorengan dengan itu. Kenapa di aglonema sering ditulis mohon jangan pegang daun. Ya, itu salah satunya. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita cuci cuman pakai air, nggak pakai sabun. Itu biasanya masih ada apa dia habis itu ya, habis ngepil gitu kan. Ya jadi itu panas. Iya, jadi itu juga salah satu penyebaran penyakitnya ya melalui itu. Kadang-kadang mereka habis orang luar datang pegang-pegang daun. Iya. Kadang-kadang ada temen datang gitu kan, karena dia mungkin ingin bantu kita, dia putus daun yang benyek. Setelah itu dia pegang pohon yang lain. Ya itu juga suka terjadi gitu kan. Itu membantu penyebaran. Iya, membantu penyebaran penyakit. Betul. Jadi bukan karena pohon kita nggak mau dipegang ya. Iya, betul. Karena untuk mencegah datangnya penyakit tadi. Iya. Ya. Jadi ya begitu deh. Kadang-kadang mereka kan, lucu, gemes gitu kan, dia pegang daunnya. Kadang-kadang daunnya ada yang miring, dia betulin gitu kan. Maksudnya sih baik. Iya baik. Tapi kadang-kadang ya itu salah satu buat untuk penyebab itu juga itu. Ya betul. Sama lingkungan juga itu kan udah dijelasin sama Pak Jum tadi. Ya. Oh, nama saya ganti ya. Bapak suka begitu. Nah, ini guys ya, mereka selain bertani juga mereka juga ada sale, kadang menjual aglonema yang memang sudah layak dijual. Nah, kan ini sekarang kita tahu semua nih ya, ada sebuah fenomena ya
di mana cara berjualannya itu dengan promosi murah. Itu banyak sekarang kita temui ya di platform tertentu, di toko-toko online. Misalnya dengan judul promosi harga 10.000. Ya kan, betul seperti itu. Tapi kalau menurut saya nih, yang seperti apa yang 10.000 kan gitu. Jadi gini maksud saya, kita ambil contoh Thailand ya. Pernah nggak Thailand impor ke kita itu daun-daun 2 atau 3? Betul. Kayaknya nggak pernah tuh. Betul. Dia masuk minimal 5, 6, 7 daun, 5 minimal. Jadi nggak ada yang cuma jual bonggol ya demi judul promosi 10.000. Nah itu gimana? Mulai Bang Komeng dulu. Ya itulah salah satunya. Karena saya pun mencoba. Kenapa saya tani? Saat ini saya walaupun dari importir belanja gitu ya, saya nggak langsung jual. Paling kagak kita rawat dulu di kebun 2-3 bulan kalau memang permintaannya kencang, tapi saya sebisa mungkin saya rawat dulu, saya produksi dulu. Karena kenapa? Barang dari imporan tuh kan nggak semuanya bagus ya Pak Eko. Betul. Ya? Kita tahu. Kadang ada aja yang bermasalah. Tapi ya makanya kita tani dulu, kita rawatin dulu lah. Paling apalagi kalau bisa kita cutting dulu biar bener-bener tumbuh dulu di kebun kita. Hilang penyakitnya, tumbuh akar-akar baru, adaptasi udah bagus. Betul. Makanya dulu ada standar jual kalau nggak salah minimal 5 daun. Standar. Nah ini bagus nih. Kalau menurut saya ini bagus. Minimal dulu kalau nggak salah pernah deh. Masalah gaungnya di Pak Bayu ya. Nah, almarhum Pak Bayu guys. Makanya dulu tuh ada standar jual minimal 5 daun. Nah itu sebetulnya bagus juga. Bagusnya di mana menurut? Karena apa ya? Kalau udah 5 daun ke atas itu paling kagak pohon udah layak lah Om Jody, udah kuat dari daya tahan tumbuhnya, maksudnya udah jauh lebih kuat dibanding yang baru 2 daun. Contoh gini, misal Om Jod metodenya anak samping, itu kalau baru 2-3 daun itu dipotong, akarnya paling baru jalan kan, masih sedikit banget, dan batangnya pun itu masih bening banget, masih muda banget. Kalau udah 5 daun biasanya udah cukup lumayan tua lah batangnya gitu, makanya jauh lebih kuat. Makanya saya di sini di Bontit Flora ya paling kagak saya bikin standar jual tuh 5 daun, di atas 5 daun gitu. Saya di bawah 5 daun sama anak-anak saya nggak jual gitu loh. Ada yang minta banyak pun saya nggak jual karena ya resikonya itu. Nggak apa-apa saya dibilang agak mahal atau apa, nggak masalah. Resikonya ke pertumbuhan, ke kesehatan, juga dan mungkin untuk jaga ke konsumen juga, ke konsumen supaya nggak kecewa. Iya, betul. Ya. Bisa nggak Om Jody kalau dipakai standar itu juga untuk bikin harga stabil, jadi harga nggak terus. Wah kalau turun. Itu kayaknya tergantung pasar ya. Kalau harga sih susah tergantung pasar. Kalau itu kan kita nggak, artinya gini, maksud saya harga jual 2 daun 3 daun dengan 5 atau 6 daun kan beda tuh. Gitu. Jadi perlukah dibuatkan sebuah standar untuk menjual? Untuk ukuran daun gitu. Iya. Kalau menurut saya pribadi perlu. Karena untuk menjaga konsumen juga sebetulnya. Kembalinya ke konsumen juga sebenarnya. Konsumen kan puas dan nggak puas kan tergantung konsumen. Jadi mereka mengeluarkan uang yang relatif banyak, tentu dengan harapan pohon yang sehat, yang cantik, yang indah gitu. Bisa berkembang. Iya, dan itu juga nggak bisa karena setelah mereka beli yang 5 daun bagus, mereka ingin dapat tanaman dengan harga murah. Misalnya tanaman koleksian dengan spek 5 daun tuh harganya sekian gitu kan. Kalau dengan 2 daun mungkin harganya lebih murah. Jadi lebih cenderung ke perawatan setelahnya ya.
after sales istilahnya. Iya, tergantung perlakuan dia setelah. Ya memang kalau di bawah 5 daun itu resiko lebih besar dibanding yang 5 daun itu. Dan banyakan konsumen setelah dia merasa bisa ngerawat yang 5 daun, dia ingin coba yang 2 daun atau yang 1 daun karena untuk dengan alasan harga. Jadi ya mereka yang minta, ya mungkin kalau sekelas Om Komeng mungkin dia jaga kualitas, tapi kan untuk seller-seller yang lain karena dengan segala macam faktor dia bisa aja jual kan. Bisa juga karena Iya. untuk menyiasati supaya harga lebih murah. Betul. Jadi mereka cari yang jumlah daunnya sedikit. Iya. Trade ekonomis. Iya, biar lebih ekonomi. Iya, dan mereka juga kadang-kadang kan terpacu ingin coba nih dari 1 daun atau 2 Tapi daun. faktor kekuatannya kan pasti beda Jauh. antara Karena yang 2 daun dengan yang 5 atau 6 daun. Di perjalanan pun ya faktor di perjalanan pun resikonya lebih tinggi. Bisa jadi kalau menurut saya Thailand juga pakai standar jual ya. Setahu saya itu. Iya. Karena saya lama diimportir, setahu saya ada standarnya. Nggak pernah datang yang 2-3 daun Bang. Nggak pernah. Bonus yang Bonus juga enggak. yang jelek itu bonus. Iya. Karena tanaman yang baru 2 daun, 3 daun kalau dilakukan shipping atau pengiriman kadang Resikonya nggak lebih kuat tinggi. ya. Ya, resiko di jalan kalau rontok 3 daun hilang loh. Habis. Tinggal batang. Bonggol. Bener nggak? Bonggol sama akar. Biasanya kalau dari Thailand speknya 6 up, 6 daun up. Nah, 6 daun up ya. Iya, walaupun sampai sini tinggal 3 daun, dari sana 6 biasanya. Iya. Iya, karena mungkin telat di Kargo di atau bandaranya, di bandara. Iya, karena itu kan juga Jadi, apa? di packingan juga kan lama dia ngurusinnya, memakan waktu sehari 2 hari. Iya, dalam Lama. jumlah yang ribuan, Iya. packingan juga bisa bikin lama, perjalanan jadi lebih lama. Kalau Iya. pohonnya nggak kuat juga ya bermasalah. Iya, karena ya sama sih. Dia juga kadang-kadang pohon sakit. Tetap kirim. aja. Iya, kadang-kadang permintaan banyak dia belum habis potong, belum lama. Ya, Kalau itu permintaannya banyak, kirim aja. Iya, betul. Iya, kita kadang-kadang dulu waktu masih ikut orang ya kadang-kadang masih nemu yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali ke kita juga ya. Betul. Artinya kita mau berikan konsumen nih kepuasan misalnya. Iya. Karena terus terang menurut saya penghobi aglonema kan nih nggak selalu orang yang udah pandai merawat nih. Betul. Iya kan, kadang juga pemula-pemula yang baru mulai. Iya. Nah itu kan perlu di maintenance ya, perlu dijaga supaya aglo yang datang juga lebih sehat. Iya. Gitu. Bang Ikin punya aglo favorit nggak sih? Ada. Ada. Apa? Iya. Boleh disebut Bang? Boleh. Saya dari dulu paling suka Red Impresa. Red Impresa. Iya, saya Kenapa Bang? Red Impresa. Sunset kayak istri saya dulu. Parah. Apa dia bilang? Istrinya dibawa-bawa ya. Kenapa ya istri? Apa Iya, dia? Istrinya dia kan Lancet. Oh, Lancet. Lancet gitu kan. Oh, Merah. Gua bilangin lu. Sama Susi wah Tapi bahaya nih. bener Red Impresa. Iya, saya suka Red Impresa. Red Impresa itu kan memang daunnya panjang. Iya, dan Apa dia kalau lagi? jadi warnanya merah, Merah. kemasan, iya ada background emasnya itu kan. Itu ya, Red Iya. Impresa. Saya nggak pernah nyangka kalau Bang Ikin sukanya Red Impresa. Ada nggak aglo tersulit yang paling dirawat? Kalau sulit sih relatif ya. Yang Tergantung. tersulit yang paling tiap merawat bonyok, tiap merawat mati. Ada nggak? Itu mah kutukan. Itu karena banyakan sih karena kita dapatnya juga udah kurang sehat. Kedua ya kelalaian, ada kelalaian kita juga. Jadi intinya semuanya oke. Intinya sama. Kalau selama itu barang sehat, itu mudah dirawat. Intinya sehat. Oh enggak juga. Banyak yang nggak lulus. Banyak yang nggak lulus ya. Yang nggak lulus kita barang Enggak juga. Enggak. Saya ada. Ya. Saya sampai sekarang. Nih, minta dulu. Hah? Yang suka dulu. Oh yang suka. Ya, favoritnya aglonema Kalau favorit. bilang suka, saya semua suka.
Yang tersuka. Yang penting laku. Oke, bisa dipahami. Yang tersuka sih saya Moonlight. Moonlight. Kenapa, Bang? Wis, ya kan dia Moonlight. Sosoknya siapa sih yang nggak suka lihat Moonlight? Bulat, mangkok, apalagi bisa rapi gitu, roset kan, enak banget dilihat. Saya beda sama Bapak Ikin. Kalau Bapak Ikin kan lancet karena istrinya. Nah, kalau Bang Komeng karena enggak, saya bukan karena istrinya juga. bisa jadi. Iya. Ya mudah-mudahan. Terus ada nggak yang paling susah dirawat? Karena gini, saya tahu ada beberapa teman ya yang dia itu kalau merawat satu jenis itu nggak pernah itu susah banget, sering mati. Ada yang katanya susah dalam merawat Esmeralda. Ada yang susah katanya, padahal di beberapa orang Esmeralda gampang. Yeah. Terus ada lagi yang urusan Rinjani bahkan dia nggak pernah berhasil. Yeah. Tapi banyak orang yang bilang gampang. Nah ini Bang Komeng apa? Kalau selama hibrid Thailand sih memang ada yang susah, tapi biasanya saya bisa mengendalikan. Tapi kalau untuk urusan jenis lokal itu saya Romantic love nih. Oh iya, itu sih kutukan. Saya bisa tebak romantic love, guys. Enggak. Karena dari dulu dia ngeluhnya romantic love. tapi sekarang saya udah mulai bisa, Pak Eko. Udah mulai bisa. Karena kutukannya udah saya lepas. Oh, itu kutukan dari Jody Santoso sebetulnya. Jadi setiap saya dapat romantic love dari Jody Santoso pasti mati. Akhirnya Padahal di Om Jody romantic love-nya gede-gede. nah besar-besar. itu dia makanya dia bilang romantic love tuh sama kayak Aurora, dilempar aja hidup kan suwe ya. Gitu loh. Di saya susah, Iya, tapi iya. saat ini sudah mulai baik saya. Udah Kalau mulai pada umumnya yang agak sulit itu rotundum. retundum ya. Rotundum nggak Jarang yang spesies. berhasil ya. Karena Kita harus bicara masalah Ya. habitat. Iya. Habitat. Jadi harus ada rekayasa lingkungan. Kalau saat ini saya yang tersulit itu Alicia sama Widya, Pak Eko. Kalau Alicia tingkat kesulitannya umum kalau ya? menurut saya. Karena teman-teman kolektor pun, teman-teman penghobi, teman-teman petani itu memang agak sulit. Benar nggak sih Om Jody Alicia agak sulit? Iya. Dia tuh kalau saya lihat Iya. gini. Nggak berani bilang iya, nggak bisa merawat juga. Kalau gue bilang gue Ini beda, ini beda. gue nggak begitu masalah sama Alicia kalau gue. Oh gitu. Kan sekarang nggak punya Cuman kan? jadi gini, nggak ada tapi Karena laku. kalau dibilang punya mah punya. Karena laku. Tinggal comot-comot. Iya. Jadi Alicia itu kalau kata senior guru-guru saya tuh membawa cacat apa namanya cacat Genetik. silangan, cacat genetik gitu. Jadi pohon itu emang pasti sakit gitu loh. Jadi kalau saya kemarin terakhir ngerawat ya sampai rumpun, sampai itu. Cuma memang kalau udah sakit agak sulit gitu. Sulit untuk recovery. Sulit untuk recovery gitu. Paling dapat sisaan pucuknya gitu kan. Ya kalau untuk mengakalinya ya itu rajin potong, rajin ganti media. Sama Om Jod, sama juga kalau saya pribadi. Karena gimana? Kalau menurut Om Jod rajin potong, saya udah potong pun mati Pak Eko. Nggak tahu itu. Takdir. Jadi saya dapat waktu itu satu, boleh sebut nama nggak? Ya boleh. Dari Kosonggo ya, satu waktu itu. Itu pohon udah gede Pak Eko, udah sampai kalau nggak salah 13 daun, kan udah gede ya, udah dewasa. Iya, besar. Patah pinggang. Jadi dapat cuma 3 daun lagi yang sehat tuh, yang benar-benar nggak kena spot. 3 daun, saya tanam hidup lagi, gede lagi 10 daun, patah pinggang lagi. Sampai sekarang masih ada Pak Eko di kebun. 3 daun lagi noh. Tapi memang populasi Alicia sampai sekarang nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Apakah karena Cuman emang orang-orang yang bisa menjinakkannya aja. Ada kawan satu yang bisa. Jadi kalau teman saya satu ini ada kekurangan sedikit sebenarnya. apa itu? Wah, kurang bersyukur nih. Jadi Kurang kalau di berkorban. aglonema tuh harus ada shear-nya, harus ada rasa. Ada feeling. Iya. Dan harus ada kontak batin. Nah, ini nih, Mek. Gue demen banget dia kalau bilang ada kontak batin. Bener lah. Jadi, Cuma penyakit yang agak sulit dihindari yaitu penyakit. jadi harus ada aglostalknya itu. Sold out. Agrostalk. Kosambi aglostalk. Iya. Boleh diceritain sedikit nggak sih? Ya itu maksudnya kalau mau menjinakkan aglo-aglo itu harus ada batin, gitu, ada rasa. Ada ikatan. Gitu.
Jadi dia juga ada perasaan terhadap kita. Betul. Ya Jadi dia harus tahu kalau kita tuh sayang. Bukan dia sebagai ini jualan. tips juga nih. Kalau ini kan yang penting aku yang komoditi kok enggak. Iya. Jadi guys ya, ini dari pembicaraan yang saya tangkap, jadi harus ada keterikatan antara pemilik dan aglonemanya gitu. Jadi dia merasa dilindungi, merasa dirawat, merasa disayangi, karena dengan perasaan yang dia dapat itu dia akan tumbuh dengan baik begitu, Pak. Lebih sehat, lebih kuat sama penyakit juga. Kalau Om Jody boleh tahu aglonema favoritnya? Saya Ya. Diana Violet. Wah, dia. Nggak ada barangnya. Ada. Bagi dong. Wah, ini Piro. Iya, Diana. Kalau Diana Violet tuh dia seperti wanita cantik, tinggi semampai tapi Bule. berbodi. Tapi Oh, nggak lanset. berbody. Nggak lanset. Nggak lanset. Beda selera ya. Beda selera. Iya. Anggun lah. Iya, dan kakinya putih. Kakinya putih. Saya kebetulan tahu persis awal-awal kehadiran aglonema Diana Putih tuh. Bahkan dulu pada saat belum jadi Diana Putih tuh saya pernah tahu dia itu ada satu induk pohon Diana yang mengeluarkan 2 tunas, ya, 1 merah, 1 putih. Padahal induknya biasa merah, gitu. Jadi ada 2 tunas, 1 merah, 1 putih. Nah itu awalnya dari yang tunas putih itu yang akhirnya sekarang berkembang sampai hari ini jadi Diana. Oh itu Itu dari di Pasolimin? Bukan. Gimana, Mas? dari Pak Eko awalnya. Bukan. Itu Pasolimin. Tapi Pasolimin dapat di awal dari Pagrek. Itu kondisinya udah Besar. hampir induk, Udah putih. putih full. Itu saya tahu pasti. Gitu. Itu pun Pagrek waktu itu memberikannya kalau nggak salah dengan agak yang berat-berat gitu lah. Karena itu temen ngopinya beliau, dia ada sebut begitu. Jadi memang saya setuju kalau Om Jody ini suka dengan Diana Putih karena memang tampilannya luar biasa. Sulit nggak sih, Om? Enggak. Enggak. Kalau menurut saya enggak. Karena saya bisa beranak samping banyak gitu. Nah, kalau Widuri Borok bagaimana? Itu juga beranak samping. Iya, tapi anaknya Maksudnya itu nggak tergolong sulit banget. Ini di sini Kita jangan bicara dulu nih. jangan mengadu kesombongan ya. Enggak, maksud ini kan bicara pengalaman. Betul, Iya, masing-masing. iya. Kalau saya Tapi- yang sulit ada. Apa? Kocin. Kocin. Maksudnya kocinnya kocin tertentu ya. Iya, bukan semua jenis kocin. Apa kocin? Nomor Apa? 1 Fortuna, nomor 2 Miko. Pak Eko nih yang bawa awalnya nih Miko nih. Itu emang sulit diperbanyak gitu. Ya, Jadi nanti banyak kita bahas dikit, Miko khusus. banyak dikit hilang. Apa dirampok istilahnya gitu. Oh. Susahnya karena susah nahan. Nah, gitu. itu salah satunya itu. Itu salah satunya. Selain emang kalau kita nungguin anak samping lama, kadang-kadang malah bisa dibilang nggak beranak gitu kan. Pertumbuhannya stabil, normal atau lambat? Normal, lebih lambat sih Lebih dari lambat. kocin biasa. Tapi ya buat beranak dia sulit lama gitu. Aji Saka susah nggak, Om? Aji Saka tengah-tengah lah, sedang. Sedang. Yang penting kalau bisa jaga media sih aman aja. Oh iya, jadi Bisa. saya jadi ingat. Hmm. Kita kalau mau melihara ikan koi, Hmm. ya kita harus pelihara airnya. Hmm. Kita harus ngerawat airnya. Betul. Jadi kalau kita mau merawat aglonema, kita harus merawat medianya. Betul. Betul nggak sih istilah Betul, kayak betul. gitu? Sama konsistensinya juga. Konsistensi. Sama ya intinya ya itu kalau udah pohon udah mulai banyak ya pemupukan. Itu jangan ditinggal. Iya, karena kalau buat saya ini walaupun kita sering bareng-bareng sharing sampai sekarang, kalau untuk merawat itu beda-beda. Pak Eko, kalau saya kan itu yang namanya pupuk, insek, fungi, buat saya itu wajib. Tapi mungkin buat Om Jod tadi kan berbeda gitu. Masing-masing Iya. tergantung apa ya? Kalau hobi kesenangan. kan biasanya ngelihatnya orang nggak sakit kok dikasih obat. Iya. Iya. Nunggu sakit gitu. Jangan salah juga nanti orang sakit koreng dikasih
sakit kepala. Gitu. salah aplikasi obat. Ada satu lagi Om Eko, yang Malpraktek, jadi kalau ya. kita ngasih obat-obatan kimia itu kan merusak lingkungan. Betul. Kalau dalam waktu yang sering ya. Jadi kita termasuk orang-orang yang merusak bumi. Jadi sebaiknya Organik Ya, kalau mau. terpaksa kalau ada kasus, ada serangan baru. Kalau mau lebih gampang lagi ya itu pencegahannya organik. Contoh pakai bawang merah, Mau blender bawang merah. blender diambil sarinya itu. Kalau enggak daun sirih. daun sirih, betul. Juga ada yang bilang kadang air rendaman tembakau untuk ngusir insek. Oh ini, Iya. ada nih. Bapak ini. Enggak bro, Tapi jangan itu dulu, kutu jangan nggak akan pergi ya jangan kalau bawang. kita sembur dengan sebaiknya- asap rokok nggak. Enggak. Waduh, baru denger gua. Kasih bapak. Enggak, jangan dibuat bawang, dibuat insek. Dibuat insek atau pungi. Enggak dibuat insek atau pungi aja udah mahal. Kasihan ibu-ibu. Oh, iya. Iya. Ya mungkin kalau ada alternatif lain, kasih yang lain aja lah. Itu kalau nggak dibuat pungi aja, ya udah mahal. Bisa menjerit. Jadi aglonema yang sekarang populasi atau jumlah peredarannya sedikit, bisa nggak karena memang perawatannya sulit, tingkat perawatannya sulit. Bisa. Jadi karena memang tingkat perawatannya sulit, jadi dia nggak bisa banyak gitu. Iya, itu udah hukumnya sih. Gitu. Dan biasanya harganya lebih mahal, padahal lebih sulit. Ada yang lebih murah, Apa itu? sedikit ada yang lebih murah. Yang kencengan mah nggak kedengeran gitu. Rahasia. Itu udah hukum pasar ya kayak gitu. Hukum pasar. Hukum alam juga maksudnya. Kalau lebih sulit diperbanyak kan di pasar dia nggak peredarannya sedikit, Jadi harga up ya. harga tinggi. Iya, kadang-kadang pindah dari tempat A ke tempat B aja adaptasinya gagal gitu kan. Itu banyak kayak gitu. Juga, Jadi yang susah-susah jadi sedikit, karena sedikit stoknya harga jadi Mahal. mahal, jadi tinggi. Oh ya. Kalau Tapi harga pohon tertentu yang tinggi juga kan bisa aja karena posturnya gede kan, bisa juga begitu ya. bisa. Tapi nggak bakalan kalau di peredarannya banyak nggak bakalan semahal yang langka-langka itu. Dengan ukuran yang sama dia akan tetap lebih mahal. Betul. Intinya ada perbedaan antara aglo-aglo yang banyak di pasaran dengan yang sedikit, pasti ada beda harga ya, begitu Bang Komen. Ya. Karena yang langka-langka itu ini juga Om Eko membawa kebanggaan, pride. Gua punya, lu nggak punya. Gue bisa, lu enggak. Ya, ada begitunya ya. Itu pride-nya di Itu situ. jadi bahasa kita, dia ngeledek saya itu. Gua punya, lu nggak punya. Iya. Itu kan kebanggaan sendiri. Jadi kalau di lingkungan penghobi itu emang sering terjadi seperti itu ya. betul. Lu bisa, gue bisa, lu nggak bisa kan? Iya. Ya istilahnya gini, ya pohon lu boleh ribuan, tapi lu nggak punya yang ini. Oh, ya benar. Boleh juga itu. Gitu ya. Ngeledek. Enggak, bos mah pasti punya. Oh gitu ya. Iya, kan walaupun nggak punya dititip ke saya. Iya. Jadi ya tetap, kalau menurut saya tetap menang yang banyak kan mah. Iya. Mas, Iya. kalau bicara banyak dan enggak di aglonema tuh kan pilihannya. Ya, Kalau menurut saya pilihan, makanya di aglonema tuh cukup enak. Kita mau main di mana? di segmen atau di jenis? Ya, Segmen pasar atau di jenis maksud? ya baik jenis maupun di pasar, akhirnya kan di pasar juga kan gitu. Ya. Maksudnya misalkan dengan Om Jod kan dari sisi hobis, dia nggak mau megang dutan Jamani Pak Eko. Kalau saya kan saya tetap tanam gitu loh, karena masing-masing jenis tuh ada pasarnya. Ya, ada peminatnya. Ya tergantung.
Kalau nggak bilang gue juga nggak punya Jamani. Oh iya. Nah lu, kalau gue mah nggak ada tempat. Nah kan itu kan nggak ada tempat. Faktornya ada Nggak ada banyak tempat, hal ya ya. kan. Jadi makanya buat temen-temen yang mau bertani agro nggak usah takut. Kalau menurut saya nggak usah takut. Apa saja? Apa saja. Mau jenis apapun. Toh nanti pasar juga kok. Sebetulnya sih bukan kita yang menghargai pada akhirnya kan. Awal-awal mungkin kalau permintaan banyak kita yang menghargai. Tapi kalau permintaan udah mulai turun biasanya kan pasar yang hargai. Kita tinggal ngikutin. Iya. Kalau udah kita produksi, misalkan contoh kita beli bibit dari 5 pohon atau 1 pohon kita produksi selama setahun jadi 1.000. Nggak mungkin lah bibit Dulu 5 kan pohon bisa, jadi Bos. Iya, itu kalau misalnya Beli lagi. kita mau tanikan satu jenis pohon, ya itu setahun bisa jadi berapa sih, Pak? Dari berapa nih Pak? Dari satu pohon misalnya. Katanya lu sebulan aja bisa 3 daun. Oh itu fitnah. Itu fitnah. Kalau benar 1 bulan 3 tahun bagi formulanya dong, Pak. Fitnah itu Pak Iya, Eko. dia bahkan dari 1 batang setahun bisa jadi 1.000. Oh iya. Sisanya dia beli lagi. Iya. Kalau itu bisa. Tapi dia emang bener sih, sebulan tuh bisa 3 daun. Fitnah. Karena induk 1, anaknya 2. Satu dan satu daun. Iya. Jadi sebulan 3 daun. Kalau bicara tadi 1 batang setahun jadi berapa Pak Eko? Iya. Itu jangan saya yang jawab. Ini. Bang Ikin dah yang jawab. Yang Ini biasa yang jawab. mencacah. Iya. Ya tergantung dari metode yang kita pakai apa. Mungkin kalau dengan tisu kultur ya lebih itu. Dengan cacah batang mungkin lebih cepat, tapi kondisi pohonnya kecil. Dari anak samping juga. Karena gini Pak, dari 1 pohon pertama, kalau untuk tahun pertama itu memang dapatnya sedikit. Mau pakai anak samping, culik pucuk atau itu sama, dapatnya sedikit. Nanti di 5 tahun kemudian, nah Ini bicaranya setahun loh. Oh setahun. Setahun. Kita mau bagi rata-rata kan, kalau dengan dari ya pengalaman saya dari Suksom. Kenapa saya pilih Suksom? Karena dia daya tahannya lebih bagus dan warnanya menarik. Itu dari 3 batang saya beli dalam 2 tahun 3 pohon dalam 2 tahun. Iya. Kan saya jual juga Pak Eko. Iya, Saya berapa? dapat berapa? Iya, Berapa berapa banyak yang jadi? saya itu? Iya, pohon di posisi 6 daun. Berapa? Aduh. Dalam Jadi- tadi dia apa Bang Ikin bilang nih dari 3 pohon dalam 2 tahun jadi berapa pohon? Iya. Waktu itu kebetulan kita dapatnya kira-kira 200 pohon Iya. Dalam 3 batang. dalam 2 tahun, 2 tahun. 3 batang. Kan Pak Eko yang beli. Iya. Udah, nggak usah diulang. Saya masih ingat. Walaupun akarnya cuma segini. Iya. Udah dipakai. Saya masih ingat. Nah itu udah apa? Kita pakai caca batang, Bukan Cacat. kulit pucuk, bukan. bukan. Kalau culik cucuk nggak uber itu. Jadi Nah, saya tumbuh- juga masih ingat. Jadi bukan Suksom aja yang saya ambil dari Bang Ikin. Ya. Jadi ada juga pernah satu losbak saya ambil Iya, untuk iya. apa gitu Iya, ya. iya, iya, Kado, iya. saya buat kado, Iya. buat kado Red Impresa. Iya. Yang lancet itu kan. Benar. Iya. Saya ingat. dengan perbandingan 1 losbak seharga 1 pot. Ya. bahkan kurang. Kalah ya. Nggak sampai. Iya. Itu kita bicara zaman dulu ya. Kita bicara zaman dulu pada saat kita juga pernah ngalamin di tengah malam naik motor bawa puluhan motor kita gendong-gendong waktu itu. Lu jangan ceritain Pak Eko. Jadi tagih sama dia. Ya, jadi itu cerita-cerita kita dulu bahwa kita tuh pernah sampai tengah malam masih hunting, masih jam 2, jam setengah 3 pagi masih di jalanan bawa-bawa aglo, untung nggak diteriakin maling kan gitu. Sebenarnya bawa aglonya sih cepet. Ngobrolnya itu yang lama. Nah itu ya.
Sama packingnya. Sampai dulu ada tuh yang kita namain barang-barang apa? Kocin roa-roa ya. Nah, Ingat nggak? iya. Kocin roa-roa. Seru tuh. Ya kita ingat itu. Nanti kita bahas sendiri. Kocin roa-roa, entah apa, entah apa. Asri putih, moonlight putih, kita bahas di lain waktu deh ya. Oh itu harus ke importir. Iya, terakhir nih kita udah cukup lama berbincang-bincang. Terakhir yang saya mau dengar dari teman-teman saya ini, apa sih yang udah diraih dari Geraha Aglonema, Bang Yuki? Alhamdulillah. Yang lancet nambah nggak? Apa masih satu aja? Kalau istri sih satu. Itu satu juga nggak habis-habis. Itu makin lancet apa? Sekarang udah berisi. Ya udah agak berisi. Kayak pun lah. Dari 37 kilo sekarang udah naik 55 kilo. Berarti bahagia ya? Ya subur. Iya, kita kasih pupuk terbaik buat dia. Apa aja Bang yang udah bisa diraih dari Geraha Aglonema? Ya alhamdulillah. Ya kendaraan walaupun gerobak-gerobak udah punya lah. Luar biasa. Iya, sama lahan walaupun belum kebangun greenhouse ya udah ada. Udah ada lahan dan sudah ada tempat untuk berteduh. Udah ada. Maksud saya di greenhouse itu udah ada pondokannya. Udah ada pondoknya tapi greenhouse-nya belum. Iya, pelan-pelan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kendaraan udah ada. Kalau dulu kita kemana-mana naik motor ya Bang? Iya, pakai Revo. Iya. Kadang di engkol juga nggak hidup-hidup ya. Iya. Kadang-kadang knalpotnya nggak ada. Knalpotnya nggak ada. Patah nggak dilas. Terus karburatornya ditutup itu ya, pakai gitu ya. Ya, Bang Komeng, apa yang udah bisa diraih dari Aglonema? Ya alhamdulillah sih Pak Eko ya. Apa ya? Ya terutama ya mungkin kita bisa bangun. Saya dengar lahannya makin luas. Alhamdulillah salah satunya kita bisa ngelebarin lahan, bisa bikin kebun juga. Ya itu mungkin yang saat ini 2000 meter itu yang udah aktif. Ya alhamdulillah ada lahan lagi, mudah-mudahan ke depan Lahan yang siap untuk dibangun ekspansi, lagi, ya. untuk ekspansi, untuk Mudah-mudahan perluasan. ke depannya. Saya bisa dengar lagi cari investor, benar Bang Komeng? Cari investor. Aduh. Untuk bangun lahan yang di sebelah. Iya, Pak Eko kali ya investornya ya. Siapa tahu teman-teman yang lihat ada yang tertarik. Itu mah Pak Eko aja lah yang ngomong ke saya lah. Ya kan lahannya cukup lumayan Pak Eko. Maksudnya buat ke depan pinginnya kita jangan hanya Thailand gitu. Dari teman-teman. Maksudnya jangan hanya Thailand yang merajai pasar. Ya, karena kan selama ini patokannya semua barang dari Thailand kan. Betul. Jadi Datangnya pun ribuan. Karena saya cukup lama ya di importir. 10 tahunan. Saya rasa kok ini Aglo dulu sepi banget kan Pak Eko. Dulu kan Pak Eko tahu benar kita sering ketemu kan 2011 sampai 2014 ya kalau nggak salah, itu kan zamannya sepi bener gitu kan, susah. Nah maksud saya itu zamannya sepi aja importir bisa masukin ribuan setiap bulan loh. Setiap bulan. Ya kan setiap bulan dulu. Kok kenapa di kita gitu loh, hanya penikmat aja, ambil jual, nggak ada yang tani. Cuman ada satu setahu saya ya, yang di Bekasi itu ya Pak Hari Setiawan kan, cuma dia doang gitu kan yang tani gitu, ya, yang pada saat gitu. sepi dia tetap saja bertani. Iya, tetap aja. Pada saat ramai dia tinggal menikmati hasil. Ya, makanya saya berpikir, wah ini kayaknya Aglonema tuh sampai kapanpun kayaknya pasarnya tetap ada. Nggak berarti bakal. never ending Aglonema. Mantep bener dah. Ya, nanti ada inovasi mungkin ya cah aglo gitu kan. Apa tuh cah aglo? Aglo tumis atau aglo. Itu di luar Mungkin ke dugaan. pepet-pepet nanti buat umpan gurami. Ya intinya nggak usah takut untuk bertani. Yes, jangan takut bertani. Pokoknya saya yakin selagi
manusia di bumi masih ada, saya yakin. Penggemar aglo tetap ada. Tetap ada. Karena, walaupun mungkin berotasi. ya, Yang kemarin ada mungkin menghilang, tapi ada yang pendatang baru. ya. Dan Karena, itu terjadi siklus itu. ya, pasti. saat ini pasar enak banget Pak Eko. Zaman dulu Pak Eko cuman di mana tuh? Di Bursa Kembang. Bursa Kembang kan, sekarang udah enak banget pasarnya. Di mana Pasarnya aja udah bisa. terbuka Sampai di lebar. Facebook. Iya, udah ya. Saya ingat juga waktu itu tuh waktu di Bursa Kembang juga sampai nggak ada yang dagang, Nah, sampai nggak ada yang bisa ngejual karena ya agak sepi. Akhirnya di awal-awal juga kan di Facebook juga agak sepi juga, tapi lama-lama akhir banyak karena udah mulai tahu. ya salah satunya kan Pak Eko juga penggiatnya. Memang mantap Pak Eko. Hebat. Istiqomah. Iya, hebat. Ini Kenapa jadi saya? nggak apa-apa. Ini salah satu guru saya juga lah. Barometer juga dia. Wah, mantap ya. Om Jody, apa yang udah bisa diraih? Ya, Bisa alhamdulillah. kita share ke teman-teman. Alhamdulillah. Istri mau nambah lagi nggak? Intinya rezeki tidak tertukar. Ya, saya setuju itu. Kalau ketukar saya Rezeki mau tidak tertukar. ketukar sama Elon Mas. Kalau ketukar. Perluasan lahan juga nambah ya untuk pertanian agro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dengan adanya Yang dulu kemana-mana roda 2 sekarang udah roda 6 ya Pak? Tetap roda 2. Oh roda 2 favoritnya. Karena anak mau ikut aja jadi roda 4. Oh gitu, tapi ada ya kan? Ada. Jadi terpikirkan ke arah sana akhirnya ada roda 4. Kalau kita roda 2 sampai tua. Roda 2 sampai. ada meriang itu. Iya. Ayo kita touring lagi. Ujung kulon lagi lihat badak tipis ya. Badak gitu ya. Ada. Pesan-pesannya buat teman-teman kita, Om Jody. Jangan Sebelum takut kita- beragloria. Jangan takut beragloria. Mm-mm. Maksudnya apa? Ya jangan takut lonyot. Jangan takut. Buat hobis ya. Yang penting syarat media poros terpenuhi, terus sinar matahari cukup, terus sirkulasi Udara. bagus, itu udah bisa dibilang 80% lah Ya. agronya hidup. Jadi jangan takut ya. Tetap semangat. Jadi Bang kalau Omen, lonyot ya? beli lagi. Karena udah mulai murah. Nah, ya, ini jadi saya jadi ingat nih kalau lonyot beli lagi, Lonyot manis, tumbas berarti manis. di semua penghobi aglo lonyot mah pasti ada ya. Oh iya pasti. Pasti ada guys. Jadi Pasti jangan takut. Pasti Nggak ada. usah takut. Tetap ada yang 1, 2 yang bermasalah itu ada. Mau yang udah ahlinya ahli tetap aja masih Ahlinya ahli Ya. tetap aja ada yang ada. bermasalah. Iya. Jadi belajarnya nggak pernah berhenti juga ya Bang Omen. Di aglo tuh buat saya nggak ada yang lulus, belajar terus. Berarti kita mahasiswa abadi. Bisa jadi. Mahasiswa abadi yang nggak pernah lulus di aglo. Iya, belajar Iya terus. betul. Karena apa ya? Sekelas Jody Santoso aja yang terkenal sama aja. Masih Ada ada aja. lonyot juga. Apalagi saya yang istilahnya Kena hair terus ya sekolah. Saya enggak. Saya kalau lonyot buang. Oh gitu. Jadi nggak kelihatan. Bang Lu Ikin, bukannya kalau mau lonyot dijual. Wah bahaya ini. Nggak boleh ini. Masa mau lonyot dijual? Nggak boleh. Yang beli siapa? Nggak boleh ini, nggak boleh. beli sekali besoknya udah lagi. Iya, kalau dia nggak menghujat. Kalau menghujat. Kalau Bang Ikin udah kelas berapa di aglo? Wah kelas berapa? Saya masih SD. Oh, masih Kebetulan, ya saya sering nggak naik. Iya, kan yang bikin rapotnya ini. Saya sering nggak betul. naik. Betul, 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 Jadi betul. SD abadi. Jadi nggak lulus Iya. juga ya. Jadi kita semua nih guys memang nggak pernah lulus kalau kita bicara perawatan di aglonema. Ada aja yang kadang suka sakit, kadang suka lonyot, dan itu bisa dikatakan hampir di semua penghobi terjadi. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Terima atas kasih Pak Eko. waktunya, Terima kasih. atas paparannya, atas keterangannya. Semoga apa yang kita inginkan, terutama di dalam dunia aglonema, supaya bisa lebih berkembang akan terwujud. Amin. Amin. Demikian guys,
bincang-bincang kita untuk episode kali ini. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.